mahasiswa BK Uhamka. Kedatangan saya kemari untuk meminta waktu Ibu sebentar untuk diwawancarai terkait RPL. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, alhamdulillah. Boleh saya tahu nama Ibu? Oh iya. Nama Ibu Titi Setiawati. Ibu juga lulusan dari Muhammadiyah lah, dari Uhamka, tahun 2006. Iya. Langsung aja ya Bu. Iya, oke, silakan. Pertanyaan pertama, guru BK di sini rutin memberikan layanan untuk peserta didik nggak Bu? Kalau rutin, kira-kira dalam seminggu itu bisa berapa kali ya? Ya, jadi kebetulan kalau di sekolah ini, sekolah SMA Islam PB Sudirman itu tidak ada jadwal khusus untuk BK ya, tidak terjadwal dalam setiap hari atau setiap pekannya. Namun layanan itu kita berikan secara tentatif saja sifatnya, atau bisa dikatakan ketika ada guru yang kosong kita baru masuk ke kelas tersebut. Berarti bimbingan konseling di sini tuh nggak masuk ke mata pelajaran kayak yang lain ya? Tidak. Kalau di sekolah kita tidak masuk ke mata pelajaran. Terus gimana cara guru BK di sini memberikan pelayanan ke peserta didik ya Bu? Caranya itu kita lebih ke arah konseling ya, secara khusus. Mungkin lebih dari sekolah-sekolah lain. Kalau sekolah lain itu kita ada jam pelajaran khususnya, kita hanya secara tentatif saja. Kemudian tapi ketika setiap harinya pembelajaran kita mulai dari langkah pertamanya ya, kita selalu monitor peserta didik, dilihat dari kesehariannya. Karena kita masa pandemi saat ini ya, jadi kita kontrol lewat Google Meet setiap harinya. Nah, dari situ bisa muncul kan kira-kira siapa saja yang tidak masuk di hari itu. Jadi kita lihat dari ketidakhadiran peserta didik. Dari situ kita mulai mengadakan layanan gitu. Berangkat dari situ. Layanan yang diberikan berupa apa Bu? Layanannya kan ada layanan pribadi, ya kan, layanan sosial, karir, dan layanan apa lagi ya? Pribadi, sosial, karir, belajar. Dan belajar. Iya, kita sama memberikan 4 layanan itu. Tapi kita kembali lagi, ketika misalnya ada salah satu, contohnya siswa yang tidak hadir hari itu, kita telepon, kemudian dia alasannya apa tidak masuknya ke Google Meet. Nah, dari situ kita bisa analisis kira-kira permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa tersebut. Gitu. Jadi lebih ke konseling pribadi. Tapi tetap kita mengadakan konseling kelompok juga tetap. Nah, kalau konseling kelompok itu gimana Bu? Dari Google Meet juga? Iya, jadi kita menawarkan ke peserta didik juga konseling kelompok jika peserta didik itu diizinkan oleh orang tuanya ke sekolah, maka kita diadakan di sekolah. Namun ketika misalnya tidak diberikan izin untuk ke sekolah, maka layanan bimbingan kelompoknya kita adakan secara virtual melalui Google Meet atau Zoom. Seperti itu. Kalau misalkan layanan bimbingan karir buat kelas 11 dan 12 itu tetap diberikan ke peserta didiknya nggak Bu? Betul. Kalau itu tetap kita berikan untuk peserta didik kelas 11-12 ya, terutama yang kelas 12. Jadi ketika misalnya ya sama kayak tadi ya, karena kita tidak mempunyai jam khusus, jadi kita minta jam ke guru yang lain, atau pas kebetulan ada jam kosong, kita pergunakan dengan maksimal untuk memberikan informasi mengenai karir. Tapi untuk tahu jam itu kosong gimana? Bukan sekarang daring? Kan sekarang daring ya, tetap aja kadang-kadang Bapak Ibu guru itu kan ada yang ditugaskan kemana misalnya ya, itu kan akhirnya di handle oleh BK. Itu nanti setiap hari kan ada yang piket, kan dari sekolah, nanti diinformasikan oleh piket ataupun oleh kurikulum bahwa di kelas ini kosong, maka di handle oleh BK. Nah, BK-nya nanti yang menghandle kelas tersebut, seperti itu. Jadi memanfaatkan
waktu jam seperti kosong itu. itu. Nah tapi Bu, kalau kayak gitu kan suka mendadak nggak sih Bu? Kadang. Iya bener, makanya kita tuh harus siap sewaktu-waktu. Karena tidak ada jadwal kan, jadi ya kita harus siap. Kita harus siap sedia kapan saja dibutuhkan. Ya ampun. Gitu. Berarti kalau masuk jam kosong kayak gitu biasanya Ibu ngasih apa aja? Misalnya ya, contohnya nih kayak misalnya informasi tentang jalur masuk ke perguruan tinggi, mulai dari SNMPTN, kemudian SBMPTN, ujian mandiri, kemudian informasi tentang jalur masuk ke UI misalnya ya, PPKB, SIMAK UI, seperti itu sih. Itu ya. Kalau untuk kelas 12-nya ya, sama pengetahuan jurusan gitu. Tapi lebih sering masuk ke kelas 12-nya? Lebih kelas pimpinan kita yang seringnya ya sama aja kali ya. Gitu. Kelas 10 juga pernah, 11 juga pernah. Kan kalau BK itu bikin rencana program tahunan, semesteran gitu nggak sih Bu? Iya, rencana RPL ya? Iya, rencana pelayanan. Nah itu dibuatnya untuk program tahunan ada nggak atau beda lagi sama semester bulanan gitu? Ada nih, tuh. Nih ada. Nih ada. Boleh Bu? Ya lumayan. Ini satu angkatan tiga angkatan Iya. atau 3 angkatan, kelas 10, 11, 12. Iya. Ini dipakai setiap tahunnya atau tiap tahun ganti-ganti Bu? Ya paling ada evaluasi sedikit sih. Evaluasinya itu sama evaluasinya kan sebelumnya kita menyebarkan AKPD dulu kan. Jadi kita susun RPL ini berdasarkan angket kebutuhan peserta didik. Kira-kira yang dibutuhkan oleh peserta didik di kelas itu tentang apa gitu. Mulainya dari situ. sama kayak SKKPD nggak sih Bu? Nah iya. Ya kan? Soalnya di kampus saya diajarin SKKPD. Iya itu hampir sama kayak gitu. Namanya aja yang beda. Iya. Intinya sama. Intinya sama. Kegiatan yang diberikan sama guru BK di sini itu sudah menyesuaikan sama SKKPD dong pasti. AKPD. Iya betul. Angket kebutuhan peserta didik. Ya, disesuaikan. Hasilnya gimana Bu? Hasilnya ya sesuai sih. Sesuai sama kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita sesuaikan dengan hasil AKPD-nya. Selama Ibu jadi guru BK di sini terus memberikan pelayanan ke anak-anak, Ibu pernah nggak nemuin satu karakteristik peserta didik yang menurut Ibu tuh, ini ajaib banget gitu? Iya, pasti banget. Setiap tahunnya kayaknya ada deh anak-anak seperti itu. Gimana Bu? Boleh diceritain nggak Bu? Boleh. Ya misalnya tahun sekarang aja nih ya, ada tuh anak kelas 12 yang benar-benar ajaib banget dan itu benar-benar deh nggak bisa diem. Anaknya tuh nggak bisa diem. Setelah itu aktif, terus maunya ke sekolah aja, yang lain kan pada daring. Maunya ke sekolah. Serius? Malah menawarkan diri ke sekolah. Yang lain-lain, kalau yang lain kan ke sekolah, jangan Bu, saya di rumah aja gitu kan. Kalau dia enggak malah daftar. Kalau yang kita pilih ya, yang nilainya misalnya banyak yang belum tuntas, kita rekomendasikan ke sekolah. Nah ini dia belum direkomendasikan, udah merekomendasikan diri. Ya Allah. Tapi setelah itu di kelas nggak bisa diem, mana suaranya kenceng banget, jadi suka gangguin temennya juga. Iya. Dia emang seperti itu atau ada Dari kelas 10 emang kayak gitu, kayak dulu pas lagi offline dia nggak betah di kelasnya, sukanya jalan-jalan. Nanti ke ruang BK lah, ke ruangan ibu, ntar ngajak ngobrol lama banget, nanti masuk lagi, nggak lama nih beberapa menit ntar keluar lagi, ntar ke ruang BK lagi, kayak gitu. Tapi gimana cara ibu menangani karakteristik yang unik itu? Kalau kayak ibu sih paling dengan pendekatan ya, karena anak-anak kayak gitu juga nggak bisa dikerasin. Kalau dikerasin makin jauh makin jadi juga. Jadi ya pelan-pelan aja, banyak sabarnya. Deketin ya Bu yang penting. Iya, pendekatannya karena ibunya juga udah kewalahan, terus bapak ibu guru yang lain juga aduh gimana nih wali kelasnya juga udah
menyerahkan ke BK gitu. Tapi dia nggak ini kan Bu, nggak menyimpang kan sosialnya? Enggak sih, enggak menyimpang. Baik-baik aja. Baik-baik Cuman aja. emang karakteristiknya aja yang unik Iya, gitu. benar. Biasanya kayak informasi terkait Expo Kampus, terus kayak yang tadi advokasi UI, PPKMB, itu gimana cara ibu sama guru BK yang lain memberikan informasinya? Apakah cuma sekedar kayak masuk ke jam kosong aja atau bisa lewat broadcast terus dikirim ke semuanya gitu? Iya, jadi kita ada beberapa cara menyampaikan informasi tersebut ya. Kayak misalnya, contohnya setiap tahunnya kita membuat grup angkatan khusus BK ya, misalnya BK angkatan 49, BK angkatan 48 gitu. Nah itu berguna untuk memberikan informasi secara apa tuh ya, secara apa? Virtual ya? Secara apa? Iya, virtual juga ya. Maksudnya melalui chat WA lah ya, kita sebut aja WA. Ya, kita share ke situ informasi apapun deh apalagi yang berkaitan dengan layanan perguruan tinggi ya, kita ke situ. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu melalui kita masuk ke dalam kelas. Kalau sekarang ini secara virtual, kalau dulu mungkin kita langsung ke kelasnya masing-masing gitu kan. Seperti itu. Kayak gitu. Tapi ada kesulitan nggak Bu, kayak takutnya nih anak-anak nggak ngebaca informasi ini, takutnya kurang. Nah itu gimana Bu? Ya pasti ada aja, namanya anak-anak kan punya tipikal yang beda-beda ya. Iya. Kadang-kadang kita sudah menyampaikan informasi, nanti pada akhirnya ya Bu, di mana sih Bu, kok saya baru nggak baca Bu, kayak gitu kan sering ya kayak gitu. Atau misalnya kita udah share jauh-jauh hari, tapi ketika pendaftarannya udah mepet, udah mau deadline baru daftar, itu juga ada. Karena ya namanya anak kan juga mungkin mereka banyak grup, terus kemudian pas baca ke grup angkatan tenggelam kan, kadang-kadang chatnya bisa jadi seperti itu gitu. Jadi ya makanya itu selain dari chat, informasi berupa chat, kita juga tetap menginformasikan ketika pembelajaran gitu. Ya kalau gitu terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Saya mohon maaf kalau mengganggu waktu Ibu. Ya, enggak kok. Saya minta maaf juga kalau ada perkataan saya yang menyinggung Ibu. Makasih ya Bu udah bantuin saya. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.